Halo teman-teman, kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Stepmom yang dirilis pada tahun 2017. Jika kalian penasaran dengan filmnya, mari kita putar videonya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Junha yang ada di sebuah taman. Ya, karena terbawa suasana, ada seorang wanita yang datang mendekatinya. Mereka pun saling memadu kasih. Dan ternyata semua itu hanyalah hayalan dari Junha. Dan film pun dimulai. Di suatu kantor terlihat pemilik perusahaan bernama Hanso yang lagi mencari suatu berkas. Hanso sendiri adalah ayah dari Junha. Karena berkas itu tidak ada di mejanya, jadi Hanso memanggil asistennya yang bernama Demose. Hanso pun sedikit memarahi Demose karena berkas yang dia cari tidak ada, dan menyuruh Demose untuk menanyakan hal itu kepada sekretarisnya. Demose pun menelpon sekretaris dari Hanso, tapi ternyata sekretarisnya malah lagi bergenjotan dengan pacarnya. Wah, ini sekretaris, bukannya kerja malah bergenjotan loh. Scene berganti kepada seorang wanita yang tampaknya lagi kesal. Wanita itu bernama Jian. Kekesalan Jian sendiri dikarenakan dia tidak mendapatkan promosi di kantornya. Di saat Jian lagi sendirian, dia ditetangi oleh manajernya yang bernama Choi Kang Sul. Sul pun mencoba menenangkan Jian. Ya, karena Sul sedikit berucap, jadi dia mencari kesempatan itu untuk memegang bumper Jian. Jian yang memang tidak suka dengan tindakan Seol pun langsung menendang si Johnny manajernya itu. Wah, pusing gak tuh Johnny-nya? Karena kekesalan Jian, dia pun memutuskan untuk berhenti dari perusahaan itu. Di sisi lain terlihat Junha yang lagi ada di rumah. Dia sedang bersama seniornya yang bernama Jaeyoung. Junha yang memang menyukai wanita yang lebih tua darinya, terlihat sangat terpesona dengan seniornya itu. Jaeyoung yang merasa risih dengan tatapan-tatapan Junha yang menuju gunung aktifnya, dia pun pergi meninggalkan Junha. Junha yang ingin mengejar Jaeyoung pun harus berhenti karena kedatangan pacarnya. Pacar Junha sendiri bernama Ahrin. Karena Ahrin melihat yang ada di celana Junha, dia pun sedikit menggodanya. Ya, karena tadi Junha terlalu fokus dengan gunung aktif milik Jaeyoung. Jadi Johnny-nya bangun deh. Junha yang sedikit malu dengan pacarnya pergi meninggalkannya. Scene berganti kepada Jian yang datang ke sebuah kafe. Di saat bersamaan, Junha pun mendatangi kafe yang sama. Dan di kafe inilah awal pertemuan mereka. Jian yang emang lagi ada masalah dalam pekerjaannya pun mencoba menyendiri dan sambil menikmati minumannya. Sedangkan Junha yang memang berteman dengan si penjaga kafe yang bernama Dongchan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Curhat nih yo ceritanya. Kemudian terlihat Jian yang ada di toilet. Entah sengaja atau gimana, secara bersamaan Junha juga pergi ke toilet. Melihat Jian yang cantik, Junha pun menjadi terpesona. Ya, karena mereka lagi sama-sama mabuk, Junha pun mulai menggrepek-grepek Jian. Hal itu pun dilanjut oleh mereka yang pergi ke sebuah hotel. Dan terjadilah penggenjotan di situ. Keesokan paginya, di saat Junha terbangun, ia sudah tidak mendapati Jian bersamanya lagi. Ternyata Jian ini sudah pergi. Dia terlihat sangat semangat karena Jian sendiri akan melamar pekerjaan untuk menjaga sekretaris di kantor Hanso. Sesampainya Jian di kantor Hanso, dia pun langsung disambut dengan senyuman hangat dari Hanso. Ya maklumlah ya, Hanso kan menduda udah lama. Jadi dia kelihatan wanita cantik langsung deh. Scene berganti kepada Junha yang lagi ada di sebuah kafe temannya. Entah mengapa dia terlihat sangat murung. Tak selang beberapa lama, dia pun dihampiri oleh pacarnya. Ahrin yang mendatangi Junha berbisik dan memberikan celana dalam miliknya. Waduh, minta jatah kayaknya nih. Ahrin yang mengajak untuk bergenjotan dengan Junha pun harus ditinggal pergi oleh pacarnya. Ahrin pun mengejar Junha dan menyisakan celana dalam miliknya yang tertinggal di atas meja. Alhasil celana dalam Ahrin pun jadi bahan eksploitasi dari Dongchan.
Wah, mikir apa nih orang? Junha yang terus terbayang-bayang akan goyangan Jian pun seakan-akan membuat hidupnya kurang berarti. Kurang berarti apa kurang puas genjotannya yo? Di suatu malam, Junha melihat ayahnya yang sedang minum-minum sendirian. Junha pun hanya menegur ayahnya dan dia langsung pergi. Di keesokan harinya saat di kantor, Hanso yang sudah lama menduda mencoba mendekati sekretaris barunya itu. Dan sebuah momen yang membuat Johnny-nya Hanso sangat berdebar-debar, di mana saat dia menabrak Jian dan Jian memberikan sebuah pemandangan bemper miliknya. Dan hari itu pun ditutup dengan perhatian Jian kepada Hanso. Scene berganti di saat Jian yang lagi melamun sendirian di kamarnya, dia pun masih memikirkan penggenjotannya bersama Junha. Keesokan harinya saat di kantor, Hanso yang emang tertarik kepada Jian pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Jian. Ya karena Jian yang emang sudah lelah sendirian, ia menerima perasaan dari Hanso dan bersedia untuk tinggal bersamanya. Hanso yang sangat bahagia, di hari itu pun ia langsung menemui anaknya dan ngobrolin tentang Hanso yang akan menikah lagi. Sebenarnya Junha sedikit menolaknya, namun Hanso mengeluarkan jurus sejuta umat, yaitu memberi uang kepada anaknya untuk dapat menerima ibu barunya. Oh, ceritanya nyogok nih. Ya, karena ada uang, jadi Junha pun mengizinkan ayahnya untuk menikah lagi. Dasar, anaknya juga gampang disogok sih. Scene berganti di saat Hanso mengenalkan anaknya kepada ibu tirinya. Ternyata ibu tirinya adalah wanita yang dulu pernah bergenjotan dengan Junha dulu. Jian pun berpura-pura belum mengenal Junha. Namun Junha yang menyadari bahwa ibu tirinya adalah seorang yang selalu ada di pikirannya, ia pun bersifat dingin kepada ibu tirinya. Di keesokan harinya saat Hanso sudah berangkat kerja, Jian pun mendatangi kamar anak tirinya. Junha yang masih belum menerima kenyataan bahwa Jian sekarang sudah menjadi ibu tirinya pun langsung menyosornya. Namun Jian menolak semua tindakan dari Junha dan mengatakan bahwa dia sekarang sudah menjadi ibu tirinya. Junha yang emang suka kepada ibu tirinya pun sekarang menjadi sangat murung karena wanita yang ia cintai sudah menjadi milik ayahnya. Kasihan sih yo, tapi mau gimana lagi? Junha yang emang benar-benar ngebet sama ibu tirinya pun pergi ke kafe dan menceritakan semuanya kepada Dongchan. Di saat Junha pulang ke rumahnya, tanpa sengaja dia melihat adegan-adegan antara ayah dan ibu tirinya yang lagi bergenjotan. Junha yang mencintai ibu tirinya pun menjadi sangat kesal. Ini sih udah jelas bikin sakit hati banget yo. Pagi harinya seperti biasa, Jian terlihat sedang menyiapkan sarapan. Namun tak mengapa kali ini Junha tidak mau sarapan bersama. Mungkin karena dia masih sangat kesal yo. Di saat dia diajak oleh ayahnya untuk sarapan, ia malah memilih untuk pergi. Jian pun hanya bisa melihat Junha pergi dengan perasaan yang tidak enak. Ketika Junha sedang menyendiri, dia membayangkan kalau dirinya lagi bercumbu-cumbu mesra dengan Jian. Tapi lamunannya itu harus berakhir karena ia dikejutkan oleh Jaeyoung yang datang. Jaeyoung pun menanyakan kepada Junha apa yang sedang dipikirkannya. Yang kemudian Jaeyoung pergi meninggalkan Junha. Tak selang beberapa lama, pacar Junha datang menghampirinya. Ya, karena dia sangat rindu dengan Junha, jadi Ahrin terlihat gembira ketika bertemu dengan Junha. Namun tidak dengan Junha yang lagi patah hati tingkat dewa. Dia malah pergi meninggalkan Ahrin. Scene berganti pada Junha yang sedang ada di kafe. Dia teringat dengan masa-masa pertama kalinya saat bertemu dengan Jian. Tiba-tiba Ahrin menyusulnya. Di situ mereka pun ngobrol-ngobrol. Ahrin pun menanyakan kepada Junha tentang bagaimana hubungan mereka. Tapi lagi-lagi Junha terlihat mengabaikan Ahrin dengan jawaban yang membuat Ahrin sangat sedih. Yang akhirnya Junha pergi meninggalkan Ahrin dalam keadaan sedih. Kemudian Junha yang pulang ke rumahnya, di situ ia bertemu dengan si ibu tirinya. Jian pun ngomong kalau Junha tidak boleh bersikap seperti itu. Jian juga mengatakan kalau dia sebenarnya sayang kepada Junha. Tapi apalah daya, dia kini sudah menjadi putrinya. Tak selang beberapa lama, akhirnya Junha membawa Ahrin ke rumahnya. Ya, tentu saja hal itu ia lakukan untuk membalas dendam kepada Jian.
Dengan sengaja, Junha mengajak Arin untuk bergenjotan di rumahnya, yang pastinya hal itu diketahui oleh Jian. Sebenarnya Jian terlihat cemburu juga tuh, tapi gimana lagi yo? Namun Junha melakukan penggenjotan dengan sedikit kasar, yang menjadikan Arin sedih. Tidak itu saja, Arin juga melihat Junha yang sedang bersamaan dengan Jian. Tentu saja hal itu menambah kesedihan dari Arin. Duh, kasihan banget sih yo. Udah ngenakin, malah dibikin sedih. Scene berganti di saat Junha yang ada di kafe. Tiba-tiba Arin menghampirinya. Di situ Arin ngomong ke Junha kalau dirinya siap diapakan saja oleh Junha. Tapi yang terjadi malah Junha memutuskan Arin. Beberapa saat kemudian terlihat ayah Junha yang hendak pergi ke luar kota karena suatu pekerjaan. Dan tentunya menyisakan Junha juga Jian di rumah. Junha yang merasa bosan di rumah, ia pun memilih untuk pergi ke kafe. Namun sesampainya di kafe, dia langsung kena marah dari Dongchan karena Junha telah memutuskan Arin. Junha juga diberikan pelajaran oleh Dongchan. Ketika Junha tertidur, ia dihampiri oleh Jian yang mengatakan kalau dirinya sangat menyayangi Junha. Ternyata itu semua hanya mimpi loh. Dan ketika Junha tersadar, ia langsung bergegas pulang ke rumah menemui Jian. Tak menunggu lama, Junha pun langsung nyosor ke Jian. Dan terjadilah penggenjotan di situ. Hal itu mereka lakukan hampir setiap hari. Ya karena memang si ayah yang masih di luar kota. Hingga suatu ketika, Hanzo terpikirkan tentang apa yang sedang dilakukan oleh istri dan anaknya di rumah. Karena mengganggu pikirannya, Hanzo pun memilih untuk pulang dan ketika sampai di rumah, ia mendengar ada desahan-desahan dari dalam kamar. Ketika Hanzo mengeceknya, benar saja ternyata istrinya lagi digenjotin oleh anaknya sendiri. Di akhir film diperlihatkan Jian yang kini lebih memilih untuk hidup sendiri tanpa Hanzo dan juga Junha. Dan film ini pun berakhir. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton konten ini dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat untuk membuat konten. Terima kasih.